Kawan-kawan Omek, hari ini kita diskusi lagi. Ini topik menarik lagi nih, kawan-kawan dan sobat Omek ya. Jadi hari ini kita berdiskusi tentang supply chain management, khususnya tentang skor model ya. Jadi itu makhluk apa sih itu skor model? Apa manfaatnya ya dalam SCM dan sebagainya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu kita ya, seorang konsultan dan trainer SCM top ini ya, Pak Iwan Nova. Nah, saya langsung aja saya persilakan Pak Iwan Nova, silakan perkenalkan diri Pak Iwan. Terima kasih Pak Rahmat. Saya kenalkan diri, nama saya Iwan Nova. Saya spesialis training untuk konsultan di bidang supply chain. Ada beberapa sertifikasi yang bisa di-share di supply chain. Ada sertifikat supply chain, kemudian certified production inventory, dan certified logistik ya. Saat ini saya akan mencoba mengenalkan mengenai SCOR ya, sebuah alat atau sebuah tools yang digunakan untuk memetakan supply chain di perusahaan kita. Kemudian tools itu bisa dibandingkan dengan best practice sehingga kita bisa perbaiki kinerja supply chain untuk memuaskan customer ya. Untuk lebih jelasnya saya coba share screen dulu slide-nya. Silakan Pak. Oke, jadi nama saya Iwan Nova atau bisa dipanggil Iwan. Saya sebagai trainer Epix ya. Jadi ada sebuah lembaga di Amerika itu namanya Epix. Sekarang sudah diganti namanya jadi Association of Supply Chain Management. Nah, ini lembaga di Amerika yang mengeluarkan beberapa sertifikasi khususnya di bidang supply chain, antara lain untuk production, ini adalah planning dan inventory management ya. Jadi khusus untuk di manufacture. Kemudian ini untuk supply chain-nya. Kemudian ini untuk logistik, transportasi, dan distribusi ya. Jadi itu beberapa. Kemudian ada lagi SCORP. Ya, jadi SCORP itu adalah supply chain, singkatan dari supply chain operation reference, sebagai satu referensi untuk meningkatkan kinerja supply chain. Saya coba jelaskan sedikit mengenai SCOR ya. Jadi singkatan dari supply chain operation reference model. Jadi sebuah referensi ya, bagaimana memetakan supply chain kita sehingga bisa dibandingkan dengan best practice. Jadi SCOR itu adalah sebagai panduannya. Jadi membantu bisnis dalam memahami, membuat struktur, dan mengevaluasi kinerja supply chain. Nah, di dalam SCOR itu ada 4P biasanya ya, disebutnya 4P. Pertama itu ada proses, kedua itu ada performance. Jadi pertama proses itu adalah kita memetakan proses berdasarkan SCOR ya. Nanti kita cek apakah yang sudah diterapkan di perusahaan kita sesuai nggak sama SCOR. Nah, nanti kalau ada gap baru kita perbaiki. Kemudian kedua, mengukur kinerja. Jadi ada standar KPI-nya untuk SCOR sendiri dalam supply chain. Kemudian ketiga ada people-nya. Bagaimana skill yang dibutuhkan dalam mengeksekusi proses supply chain supaya performanya meningkat. Kemudian keempat ada beberapa practice ya, practice dalam supply chain. Jadi ada yang namanya best practice. Kemudian ada yang emerging. Emerging itu yang baru muncul tapi belum banyak diterapkan. Ya. Nanti detailnya kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat dari sisi proses ini ya, si SCOR itu ini adalah proses. Jadi dia bisa dipetakan atas supply chain itu kan ada suppliernya, ada di sini ada kita sebagai produser misalnya, kemudian ada customer. Nah setiap company itu bisa dipetakan atas proses seperti ini. Jadi ada namanya proses source, itu pengadaan material atau jasa. Dan SCOR itu bukan hanya untuk manufaktur aja, dia bisnis apapun bisa ya, any business. Bisa untuk jasa, bisa, misalnya rumah sakit, bank, dan yang sifatnya jasa, restoran, segala macam bisa. Kemudian yang sifatnya manufaktur, non jasa. Ya. Jadi source itu pertama adalah untuk pengadaan material, mulai dari kita keluarkan PO sampai barang tiba di gudang kita. Kemudian make itu adalah proses pembuatan produknya, atau kalau jasa pengubahan dari satu jasa ke jasa lain. Misalnya kayak restoran, dari bahan baku makanan menjadi makanan siap disaji gitu ya. Kemudian deliver itu adalah pengirimannya.
kemudian ada proses return, pengembalian barang dari customer, atau pengembalian barang dari kita ke supplier. Ya. Tapi di atas semuanya itu adalah plan. Ya. Jadi kalau plan itu bagaimana menyeimbangkan antara demand, di sini ada demand dari customer, ya, sama supply-nya. Jadi supply itu adalah kemampuan kita mendukung demand. Jadi supply itu termasuk mulai dari materialnya, source, make-nya, membuatnya, sampai deliver. Nah, kalau di deliver tuh biasanya ada logistik kan. Kalau untuk deliver ada logistik terdiri dari gudangnya, kapasitas gudangnya, kemudian kapasitas transportasinya. Begitu pula kalau ada barang yang dikembalikan, kita harus siap. Misalnya ada reverse logistik ya, misalnya semacam kalau air mineral ya itu galonnya harus di reverse, dikembalikan untuk diisi ulang. Nah, itu ada prosesnya juga. Ya. Jadi itu proses di skor. Sorry Pak Iwan, ini Ya boleh. ini sampai supplier tier 2 ya, customer tier 2 ya Pak ya? Itu ada. Iya, tapi kalau untuk biasanya kita hanya sampai ke tier 1-nya di sini. Oke. Nanti kita untuk manajemen risikonya, risk manajemennya, kita pastikan aja bahwa tier 1 itu dia bisa menghandle tier 2 manajemen risiko. Misalnya tier 1 itu ternyata punya masalah sama suppliernya sehingga nggak bisa deliver ke kita tepat waktu. Nah, kita harus cek bagaimana mereka mengelola suppliernya seperti Ya. itu. Jadi hanya tier 1 aja. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak Rahmat? Cukup ya itu Pak. Oke. Jadi di sini kita lihat proses yang merencanakan plan, ya, mulai dari pengadaan. Jadi plan itu perencanaan, ya, mulai dari perencanaan source-nya. Jadi materialnya berapa banyak jumlahnya, kapan dibelinya, supplier siapa, ya. Kemudian make-nya. Kalau make itu bukan hanya produksi aja ya. Jadi kalau make itu bukan hanya produksi, tapi dia di sini adalah mengconvert, merubah, ya. Misalnya kalau pabrik berarti merubah material menjadi finish good. Kalau rumah sakit misalnya merubah permintaan jasa pengobatan, ya, dengan menyiapkan materialnya, dokternya, perawatnya, dan seterusnya. Ya. Jadi dia mengubah. Kemudian mengirim, itu deliver. Kemudian pengembalian. Ya. Pengembalian itu bisa macam-macam, bisa karena rusak, karena kelebihan barang, atau karena memang prosesnya harus dikembalikan untuk di-recycle. Jadi skor itu meliputi ini semua ya, plan, source, make, deliver, dan return. Ya. Jadi untuk industri apapun bisa diterapkan. Ya, jadi kalau kita katakanlah kita industri jasa gitu ya, kita ingin menerapkan skor itu bisa. Nanti tinggal kita plot aja, misalnya proses plan kita sesuai nggak sama skor, proses source kita sesuai nggak sama skor ya. Jadi itu modelnya. Kemudian ini yang saya bilang 4P tadi. Jadi ada mulai prosesnya ya, ada plan, source, make, deliver, return, sama enable. Enable itu yang mendukung ya. Di sini faktor pendukungnya itu adalah enable. Misalnya policy perusahaan, kemudian misalnya minimum stoknya, kebijakan, ya, terus harus comply dengan regulasi atau apa itu adalah enable. Kemudian performance itu adalah KPI-nya. Jadi KPI-nya ada perfect order fulfillment, pemenuhan order yang perfect, kemudian utilisasi capacity dan seterusnya. Kemudian practice. Jadi skor itu memiliki banyak referensi, praktis atau praktek-praktek apa yang baik dikerjakan perusahaan. Ya. Nah, ada yang standar, ya, ada yang best, sama ada yang baru muncul, emerging. Ya. Misalnya seperti RFID, ya, itu baru muncul kan. Kemudian kalau best itu yang banyak digunakan oleh best company, ya. Kalau yang standar adalah standar, kalau yang declining itu yang sudah mulai ditinggalkan, ya, udah nggak banyak dipakai sama company-company. Kemudian people-nya juga, people-nya misalnya people untuk source tuh harus punya skill apa, pengalaman gimana, trainingnya harus seperti apa, kemudian kompetensi seperti apa, terus people untuk make gitu ya harus seperti apa. Nah itu semua ada referensinya. Dan referensinya itu bisa dilihat dari sekarang masuknya dia skor 12 ya. Jadi skor versi 12 ya. Itu lengkap ya, itu lengkap referensi untuk 4P ini ya.
Oke, jadi kalau kita simpulkan manfaatnya dapat diterapkan seluruh jaringan supply chain, mulai dari suppliernya kita sampai distribusi, terus ada standar terminologinya. Misal kalau source itu seperti apa, ya, untuk meningkatkan kinerja supply chain. Kemudian mengarahkan supply chain improvement, karena tadi ada 4P, kemudian sebagai referensi alat ukur. Jadi kalau misalnya kita sudah mengukur ya, kita sudah ukur, misalnya yang paling umum digunakan itu namanya kalau perusahaan industri ya on time in full ya. Kalau di skor namanya perfect order fulfillment. Bagaimana kita bisa memenuhi order dengan sempurna gitu ya. Nah, setelah kita ukur, misalnya katakanlah kita ukurannya 70% gitu ya. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan best practice perusahaan-perusahaan kelas dunia. Gitu. Jadi kita beli datanya dari skor, nanti kita bisa masuk kategori apakah kategorinya kita tertinggal ya, atau kita medium, atau kita termasuk yang best. Kalau best itu mereka ukurannya 10% dari data perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini ya. Tapi Jadi sorry kalau Pak Iwan, kita berarti ya benchmarking ini sudah ada nih Pak ya? udah ada benchmark-nya. Oke oke. Jadi Jadi dari kita harus kita beli dari si skor itu skor tadi. ya. Jadi untuk Hmm. itu pun terdiri dibedakan atas berbagai industri, Pak. Untuk Iya, industri betul. misalnya industri makanan atau ini infrastruktur gitu ya atau Ya, itu ada. memang Mereka punya lengkap itu. Mereka lengkap semua skornya. Gitu, oke. ya. Baik, saya teruskan lagi. Nah, jadi bagaimana skor itu penerapannya? Jadi proses framework-nya seperti ini. Pertama, kita capture dulu as is-nya. Jadi kita petakan proses yang di tempat kita sekarang, ya. Terus kita bandingkan dengan to be-nya. Nah, to be-nya itu berdasarkan skor punya tadi. Ya. Mulai dari source, make, deliver itu, ya. Terus kita ukur, ya. Nah, ukur yang ada sekarang, kemudian kita bandingkan lagi sama si skor punya. Nah, kemudian baru kita analisa apakah ada praktis-praktis yang bisa kita praktis itu sebenarnya solusi ya. Misalnya untuk plan ya. Kalau yang best practice biasanya ada kita kenal namanya sales and operation plan. Bagaimana menyeimbangkan demand supply ya. Kemudian untuk misalnya di apa namanya? Untuk inventory misalnya, dia banyak tuh, misalnya ada ABC class ya, ada macam-macam praktis-praktis kita bisa lihat dari situ sehingga dengan menerapkan praktis itu bisa meningkatkan performance-nya tadi ya. Ya. Kemudian supaya kita bagus secara mendukung prosesnya tadi, kita bisa mendesain organisasinya tadi. Ya, kita lihat skill karyawan kita, misalnya orang source itu gimana, yang ada sekarang, skill-nya kita petakan, terus persyaratan skor gimana, oh berarti orangnya perlu di training apa gitu ya. Jadi supaya si staff-nya tadi bisa disesuaikan kinerjanya tadi. Jadi itu framework-nya seperti itu. Saya akan bahas yang ringkas-ringkas saja ya. Tapi Nah ini pertanyaan mungkin dulu Pak Iwan. Jadi kalau boleh. kita kembali ke yang tadi slide sebelumnya, jadi ini skor ini mungkin seperti apa ya, sebuah tool untuk melakukan improvement juga ya Pak ya? Iya betul untuk improvement. Misalnya kita kan kalau di quality itu dikenal apa PDCA atau Lean Six Sigma gitu ya untuk melakukan Ya. continuous improvement atau ECD. Nah, apakah itu ini juga seperti itu tapi khusus untuk supply chain Pak atau ada irisannya ya dengan tool-tool continuous improvement seperti itu? Jadi ini semacam tools, tapi untuk supply chain. Kalau misalnya kita di quality kan ada namanya Seven Tools, ya Seven Tools QC, Tools, ya kemudian ada Lean, Lean Six bagaimana Sigma. mengurangi waste dan sebagainya ya. Nah kalau ini khusus untuk supply chain, ya. Jadi kalau kita balik ke gambar yang tadi ya, gambar yang awal tadi, ini dia. Nah jadi kita bisa petakan, ya. Oh kita kekurangan seperti apa, gitu. Nah setelah itu baru kita improve. Ya, Jadi tujuannya seperti itu. Jadi semacam improvement lah benar, sebuah alat untuk melakukan improvement ya. Oke, ya, sebagai contoh ini saya diajak kerjasama sama satu perusahaan konsultan untuk memetakan sebuah perusahaan ya. Nah, ini contohnya. Jadi setelah kita petakan, kita bisa petakan misalnya untuk plan ya. Mereka tuh ada secara skor 20 step ya.
tapi mereka baru 16 yang relevan. Makanya plan-nya tuh angkanya seperti ini. Jadi sekitar 44%. Ya. Kemudian source, mereka yang memenuhi syarat itu 10 dari, jadi yang relevan 10, kemudian yang mereka lakukan 10, jadi 100%. Nah, dari radar chart ini, berarti mereka kita lihat, proses return-nya belum ada, kemudian plan-nya masih jauh, ketinggalan, yang ini udah oke, ya, tinggal yang ini kurang. Nah, seperti itu. Ya, jadi, berarti kita akan perbaiki di sini sama di sini. Ya. Ini kebetulan untuk operation dan maintenance, ya. Jadi kita petakan seperti itu. Kemudian ini juga sama, masih di operation maintenance. Jadi, nah ini sama petanya. Jadi untuk plan ini seperti ini pencapaiannya. Source-nya udah bagus, make-nya masih kurang sedikit, return-nya belum ada, ya. Terus enable-nya masih ada gap sedikit. Ya. Ini berarti kita gali terus, maksudnya ini kita turunkan dari level 1 proses secara umum gitu ya Pak ya. Kemudian masuk ke level 2. Level 2 ini berarti untuk apa nih Pak? Berarti level 1 sama level 2 perbedaannya apa nih Pak? Oke, jadi saya jelasin. Jadi gini, skor itu dibagi atas 3 level ya. Oke, jadi yang dianjurkan oleh skor itu hanya sampai level 3 ya. Ini yang dari skor ya. Kalau ini kita kembangin sendiri. Ya. Jadi kalau di ISO misalnya kan sampai instruksi kerja IK gitu ya. Nah, instruksi kerjanya kita, tapi yang di level atasnya tuh udah ada panduan dari ISO. Nah, kalau di skor level 1 tadi ya, plan, source, make, deliver, return sama enable. Nah, begitu level 2 tergantung industrinya ya. Apakah itu make to stock? Kalau make to stock itu dia ada kodenya 1 ya. Nah, kalau make to order kodenya 2. Kalau engineer to order tuh semacam perusahaan kontraktor lah ya. Misalnya kita ingin membuat pembangkit listrik gitu ya. Nah, didesain dulu dari awal berapa megawatt, terus transformernya gimana segala macam. Setelah deal, kontrak, tender menang, baru dibeli materialnya, baru dibangun. Itu engineer to order. Terus kalau yang 4 itu khusus retail. Nah, jadi nanti dia bercabang. Jadi kalau dia make to stock, cabangnya ke 1, kemudian kalau MTO 2, ETO 3, retail yang 4. Ya. Nah, ini ada kode-kodenya. Jadi semua skor itu di depannya ada angka S kecil. Kemudian kalau deliver berarti dia D. Kalau plan berarti P, ya. Kalau make berarti M, dan seterusnya gitu ya, return. Atau ya seperti itu. Nah, kemudian level 3 itu udah proses elemen. Misalnya untuk deliver, make to stock, nah nanti dipecah seperti ini. 1.1. 1.1 itu apa? Berarti proses inquiry. Jadi kalau deliver, berarti kan harus ada permintaan dari customer. Customer minta barang, itu inquiry, terus minta quotation, itu D1.1. Nah, setelah deal, 1.2 di sini, berarti terima PO dari customer, masukin ke sistem, validasi order, kemudian booking stoknya, sesuai dengan tanggalnya. Kemudian digabung order-ordernya tadi, kemudian kita ambil dari gudang, ya, kemudian kita siapkan pengirimannya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita make to stock, kita lihat apakah kita udah punya belum dari S1 D11 sampai D16. Ya, kalau kita ada relevan sama ini, ya berarti itu oke. Nah, makanya tadi keluarlah tadi gambar radar chart tadi. Dari situ, berarti udah oke. Ternyata kita kurang, ternyata kita belum ada ini dan ini. Oke, sekarang gimana kita tambahkan ini? Seperti itu. Jadi kita bandingkan antara peta SIS ya di perusahaan yang kita amati dengan standarnya si punya skor gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi ini SIS-nya, ini SIS-nya. Mereka melakukan seperti ini, ternyata ada 20 step yang relevan tuh 16. Tapi yang 16 itu diperes lagi, ternyata yang dipenuhi persyaratannya cuma 7. Misalnya tadi S1 D1.1 sampai 6 gitu ya. Ternyata mereka cuma sampai 3 misalnya. Berarti ya 3/6 berarti belum dipenuhi gitu. Jadi kita bisa petakan satu-satu.
Jadi nanti waktu kita sudah selesai kita belajar skor, nanti kita pecah jadi tim. Nanti tim itu lihat SOP masing-masing. Misalnya SOP di source itu gimana? Yang sekarang, situasi sekarang. Terus kita bandingkan sama skor, ya, apakah relevan atau enggak. Jadi seperti itu. Oke. Ini saya jelasin yang penting-penting aja. Kalau ini plan, ya nanti dia plan itu ya karena gambarnya seperti ini, seperti payung. Jadi dia plan itu mulai dari plan to source, bagaimana merencanakan untuk membeli material, terus plan to make, bagaimana merencanakan untuk membuat sesuatu, terus plan to deliver, bagaimana merencanakan untuk mendeliver. Ya. Jadi kalau kita bicara plan itu berarti capacity. Kapasitinya sesuai nggak sama demand. Ya. Nah plan itu karena prosesnya ada 5 di sini, makanya dibagi 5. SP1 plan supply chain, jadi keseluruhan dari mulai source sampai deliver sampai return. Kalau SP2 itu khusus untuk source saja. Ya. Kalau P3 itu khusus make aja. Ya, P4 deliver, P5 return. Contoh misalnya kalau P4 ya, P4 berarti apakah kita punya cukup kapasitas gudang sama transport untuk memenuhi demand-nya gitu. Ya. Nah, demand dari customer. Oh, misalnya untuk 1 bulan ke depan kita butuh gudangnya misalnya 1.000 rak posisi gitu ya. Oh, ternyata sekarang cuma 800. Nah, sekarang gimana antisipasinya? Apakah sewa dari luar atau relay out lagi gitu. Transportasi juga gitu. Oh, ternyata kita kurang truknya. Apakah perlu tambahan third party logistik atau dan lain-lain ya. Jadi itu level 2 plan. Ini pembagiannya ini. Nah, ini dia pakai kode-kode seperti itu. Jadi kalau P1.1. Jadi ini udah urutannya ya. Ini udah urutan prosesnya. Urutan proses plan ya. Jadi kalau untuk plan supply chain itu di sini gather supply chain requirement berarti menghitung demand-nya berapa. Misalnya katakanlah kita pabrik rokok ya. Bulan ke depan kebutuhan total rokok itu berapa? Ya. Kemudian kedua, berapa kapasitas yang dibutuhkan? Misalnya kita bulan depan kebutuhan itu berdasarkan forecast kira-kira 1 juta batang, gitu ya. Nah, kapasitasnya cukup nggak 1 juta batang? Nah, itu S1.2, SP1.2, ya. Terus kalau nggak seimbang, misalnya butuh 1 juta, kapasitasnya 800.000, nah kurang 200.000. Nah, ini gimana cara balance-nya? Mulai dari balance source-nya, balance make-nya, balance deliver-nya, ya, seperti itu. Terus kita komunikasikan ke semua rantai supply, termasuk ke supplier-nya kalau untuk source, ke produksi untuk make, ke logistik untuk deliver, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini semua plan-nya ya. Jadi ada source-nya, ada make-nya, delivery, return. Terus ini adalah urutannya. Makanya tadi kita petakan, apakah di perusahaan kita udah sesuai nggak? Misalnya di perusahaan kita, katakanlah urutannya banyak misalnya. Kita adalah 10 step gitu ya. Tapi dari 10 step yang relevan itu ternyata cuma 2 step. Misalnya oke, cuman ini, misalnya saya kasih tanda hanya yang ini oke, sama yang ini. Yang ini kita nggak punya gitu. Nah, berarti kita harus buat seperti itu. Oke. Ya, jadi itu cara memetakannya. Di audit gitu ya Pak ya, semacam audit ya dari audit. standarnya skor gitu ya Pak ya. Ya, jadi di audit, oh kita kurang, nanti kita buat step-nya supaya sesuai skor. Ya, ya. Oke. Oke, itu plan. Kemudian ini make ya. Make tergantung apakah kita make to stock, make to order atau make engine to order, itu dibedakan kode-kode depannya. Ya. Dan itu kita petakan lagi seperti tadi ya Pak ya. Nanti petakan lagi, ini urutannya seperti ini gitu ya. Misal kayak maintenance itu masuknya make to order. Kenapa? Karena dia dapat order untuk perbaikan baru diperbaiki. Seperti itu. Nah, urutannya harus seperti ini. Kemudian return juga sama. Return ada 2 macam. Return ke supplier, misalnya kita terima material, entah rusak lah, entah lebih ya. Nah, itu ke supplier atau return dari customer. Ya. Ini urutan-urutannya ya. Tergantung kalau barangnya rusak itu namanya SSR1 ya.
Kalau return MRO berarti kita return untuk diperbaiki. Misalnya gini, kita punya mobil nih, ya, terus mobilnya kita mau servis ke bengkel. Nah, itu MRO. Ya. MRO maintenance, repair, and operating supplies. Ya. Kalau yang SR3 itu return karena kelebihan. Misalnya dia minta 100 dikirim 110. Ya. Nah, 10 dikembalikan, itu SR3. Itu return. Terus ini source, ya hampir sama. Ya. Nah, itu yang kode 1, 2, 3 ini, itu hanya tadi, yang satu make to stock, yang ini make to order, yang ini engineer to order. Itu hanya bedanya seperti itu. Source ini yang pengadaan gitu Pak ya, di depan ya, Ya, pembelian, pengadaannya pengadaan. seperti itu. Jadi kalau kita mau pengadaan barang, pertama kita schedulekan dulu kapan mau dikirim. Ya, berarti kita buka PO, harus dikirim tanggal sekian. Terus begitu barangnya datang, kita cek. Ya, setelah cek kita masukkan ke tempat penyimpanan, terus baru kita bayar. Seperti itu urutannya. Oke, kemudian, nah sekarang kita, oh ya, ini enable. Kalau enable tuh ada 9 ya. Jadi ada supply chain business rule, mengelola kebijakan, aturan bisnis, ya. Misalnya bill of material, blacklist customer, dan lain-lain. Itu aturan main lah, aturan bisnis. Kemudian manage performance, ya. Jadi alat ukur, ya, apa yang kita ukur itu kita kelola, kita simpan datanya. Kemudian information, itu yang E3. Kemudian ada human resource, kemudian ada aset, E5. Kemudian E6 itu kontrak-kontrak. Kemudian E7 supply chain network. Supply chain network itu jaringan, misalnya pabriknya lokasi di mana, gudangnya di mana, distributornya di mana, seperti itu. Kemudian E8 compliance, kemudian E9 risiko. Jadi ini faktor enable namanya. Nanti dipetakan lagi kita enable-nya udah lengkap seperti itu belum. Ya, oke, jadi itu semua proses. Sekarang kita masuk ke performance ya. KPI-nya. Jadi kalau di KPI itu, nah ini KPI-nya itu ada reliability ya, kemampuan untuk mengirim barang sesuai permintaan ya. Jadi reliability ya bisa diandalkan dalam arti on time dan semuanya tepat, tepat quantity, tepat quality, tepat lokasi, tepat dokumen dan sebagainya. Kemudian responsif itu kecepatan ya. Jadi kalau ini seberapa cepat kita mengirim barang sesuai permintaan customer ya. Itu responsiveness. Kemudian agility itu apa namanya? Lincah ya, kelincahan ya. Agile itu kan artinya lincah. Nah, lincah itu berdasarkan apa? Berdasarkan perubahan ini change demand. Jadi kalau demand-nya naik tiba-tiba kita bisa nggak ngikutin. Kan kalau kita kenal kalau produk itu ada cycle-nya seperti ini kan, product life cycle. Di sini introduction. Nah, ini grow nih. Nah, begitu grow, misalnya kita mampu nggak naik. Nah, contoh ke Apple ya. Apple itu kalau dia mau launching satu produk, dia udah booking tuh. Booking pabriknya, booking capacity-nya, booking kapalnya, booking gudangnya, booking distributor. Jadi begitu grow, semuanya udah ada. Kalau nggak begitu dia grow, demand-nya banyak, ternyata kapal untuk ngirim nggak ada, kurang. Telat nanti masuk pasar. Padahal kalau perusahaan yang inovatif itu ada istilahnya time to market sama time to volume. Ya. Begitu volume membengkak gitu, karena demand-nya besar, dia harus cepat ngisi pasar. Kalau nggak telat, seperti kita dulu antara Samsung Note 7 sama iPhone 7 kan. Samsung Note 7 itu bermasalah di baterainya. Karena dia buru-buru, mungkin kurang bagus quality, akhirnya baterainya sering terbakar. Akhirnya produknya scrap. Nah, itu seperti. Nah, itu bicara agility. Nah, jadi kalau agility bukan hanya dari make-nya aja, mulai source-nya, supplier siap, produksinya siap, delivery siap, gitu ya. Flexibility bisa juga ya di Ya, sama, itu flexibility, ya, fleksibel. Nah, kalau ini 3 ini mengukur dari sisi customer. Kalau ini untuk mengukur internal. Nah, jadi itu ukurannya. Jadi cost ya samalah, seberapa efisien kita mengelola cost ya. Termasuk misalnya COGS-nya ya. Kemudian aset manajemennya ya. Aset manajemennya itu termasuk misalnya di sini ada inventory-nya ya, dan capacity. Nah, itu beberapa skornya. Jadi ada 5. Nanti kita tinggal lihat
di tempat kita apakah ada nggak 5-5-nya, ya. Kalaupun ada, sesuai nggak sama skor. Ya. Kalau udah sesuai, baru nanti kita bisa beli datanya. Misalnya kita mau reliability kita misalnya sudah 80%, ya. Nah, untuk industri yang sejenis sama kita, 80 tuh bagus nggak sih? Ya. Nah, ntar kita beli data, oh ternyata 80 tuh masih kelas menengah gitu. Ini Belum yang top 10. data benchmark juga udah ada ya, dimiliki oleh SCOR dan ya Udah ada. kita bisa. Karena SCOR itu kerjasama banyak perusahaan yang kelas dunia, ya. Mereka dapat data dari Jadi situ. mereka punya tim riset juga Pak ya untuk mengumpulkan data-data ini ya. Ya, betul. Sama mirip sama SC Nielsen lah. Kalau untuk Ya. marketing kan kita tahu namanya SC Nielsen ya. Ya. Nah, kalau itu untuk marketing, market share, nah ini untuk skor performance kita bisa dapat dari skor tadi. Oke, itu KPI. Kemudian ini people-nya, ya. Orang itu harus seperti apa sih? Nah, jadi kita bisa menganalisa skill-skill, ya. Dari skill orang tadi, misalnya skill untuk source, ya. Oh, orangnya perlu seperti ini, ya. Yang ada sekarang ini menurut skor seperti ini. Oh, berarti harus ada training, ya. Atau kita mau restructure organisasi, ya. Berarti kita butuh orang source. Kita ambil dari mana nih? Oh, si A ini dari tim deliver bisa nih ke dari source karena dia udah pernah training apa, gitu ya. Nah, itu people itu dibagi nih, ada skill, ada experience, ya aptitude dan sebagainya. Contoh, misalnya kita lihat sini ya. Untuk plan, orang itu berarti harus punya skill seperti ini. Nah, ya, dia harus ngerti basic transportation, demand management, import export regulation, inventory dan seterusnya. Ya, nah itu cara melihat. Jadi skor itu seperti saya bilang tadi. Jadi dia punya referensi untuk per orangnya, untuk per prosesnya. Yaitu untuk plan. Kemudian misalnya untuk source misalnya ya. Oh berarti orang itu harus bisa acceptance testing, quality management, karena dia untuk terima barang kan, requirement criteria dan seterusnya. Nah itu ada kode-kodenya. Kode ini ntar tinggal dilihat dari bukunya SCORE, yang SCORE manual namanya, SCORE manual versi 12 ya. Ini bisa di-download gratis dari websitenya ESCM ya. Jadi www.ascm.org kalau nggak salah. OFG ya. Ya, ORG. Nah itu. Jadi itu people-nya. Oke, sekarang kita berganti ke ini contoh-contohnya ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan skor. Ada Boeing ya, jadi Boeing itu perusahaan aircraft yang besar ya. Dia sudah lama menerapkan skor programnya. Jadi di sini next level of life cycle management. Jadi untuk Boeing 787 mereka menerapkan untuk skor untuk MRO-nya. Jadi maintenance, repair and operation, ya MRO, semacam spare part lah ya. Jadi itu mereka menerapkan skornya mulai dari pengadaan untuk spare part yang OEM maupun yang engine-nya. Ya, nanti masuk ke service supplier, baru dia jual ke airline. Nah, itu semua dipetakan berdasarkan skor. Itu Boeing. Pak, pertanyaan, apakah memang cukup banyak ya tadi Bapak lihat Boeing, kemudian ada tadi Bapak lihat Bapak tunjukkan sekilas KFC ya. Di dunia ini cukup banyak Pak yang menggunakan skor ini dalam proses supply chain mereka Pak. Banyak yang benar sudah banyak sekali. Jadi bahkan kalau saya baca dari Epix ya, perusahaan-perusahaan yang menerapkan skor itu dia udah banyak yang masuk di Fortune 500 ya. Kalau di Amerika itu ada perusahaan yang masuk peringkat 500 perusahaan besar di dunia ya, di Amerika ya. Nah, itu banyak kan yang Fortune 500. Dan apa Pak kira-kira benefit yang mereka dapatkan setelah menggunakan skor ini Pak? Mungkin itu kan jadi menarik juga. Mungkin di Indonesia mungkin belum sebanyak yang di Fortune 500 kalau ya. di Indonesia sebanyak dengan teman-teman dari perusahaan tuh mereka belum banyak mengarah ke sana gitu ya. Tapi sih keuntungannya tadi ya balik lagi kadang-kadang kan gini, kalau kita misalnya kita atlet gitu ya, oke. Atlet kita atlet lari gitu kan. Katakan lari 100 meter sekian detik gitu kan.
Karena kalau kita mau benchmark kan kita mesti benchmark sama Usain Bolt misalnya kan yang kelas dunia gitu kan. Tapi kalau kita kelas Asia Tenggara mungkin kita best 10 lah, oke. Tapi kalau mau kelas dunia, nah berarti kita mesti lihatnya yang Usain Bolt yang bagus itu, yang cepat. Jadi oh kita gapnya di mana sih? Nah dia tuh apa sih cara latihannya segala macam sehingga kita bisa naik ke situ. Ya, Jadi tujuannya perusahaan itu kenapa mendapatkan skor? Bisa tadi karena sekarang itu, apalagi zamannya pandemik seperti itu, kalau kita balik tadi ya ke performance ya, banyak perusahaan yang gagalnya itu di sini nih, di apa agility, agility nih. Mereka nggak lincah gitu ya. Apalagi udah terlena, oh saya perusahaan gede, omset besar gitu ya. Contoh batu bara misalnya, tiba-tiba turun set gitu kan, dia kelimpungan deh kalau nggak siap dengan agility kan. Nggak begitu demand-nya turun, dia nggak siap, orangnya kebanyakan, source-nya kebanyakan, kapasitas produksi kebanyakan, langsung ngurangin orang gitu kan. Nggak lama tiba-tiba naik lagi. Wah, seperti itu. Jadi itulah kenapa banyak perusahaan terapkan supaya dia bagus seperti itu. Dan dengan menggunakan store ini dia bisa cari bandingan yang top 10 tadi, apakah kita bagus nggak sih masuk top 10 nggak di kelas dunia gitu. Jadi gitu Pak Rahmat. Jadi kenapa banyak perusahaan tertarik itu seperti itu. Bahkan perusahaan yang jual ayam goreng aja dia pakai skor gitu kan. Mulai dari source-nya ya, the best halal compliant supplier ya. Terus production activity-nya, dia bisa di-trace ayamnya itu dari mana ya. Bukan ayam tiren ya, ayam mati kemarin gitu istilahnya. Jadi benar-benar ayam yang fresh gitu, udah diaudit dan certified dalam segi HACCP, kesehatan segala macam. Kemudian dalam deliver ya order manajemennya mulai dari loading ke truknya, ya efisiensinya, ketepatan waktu, konsumsi BBM-nya, semuanya diawasi sama dia. Terus kalau returnya, return-nya misalnya pengembalian itu yang makanan-makanan itu apa namanya dicek benar-benar ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya di sini membantu company dalam menganalisa supply chain tadi. Kita kurangnya di mana sih? Seperti itu ya. Kalau ada masalah, kenapa? Oh, proses return-nya kita salah nih. Harusnya 5 step, kita cuma 10, tapi relevan cuma 2 gitu. Ya. Terus kita coba bandingin deh. Oh, kalau perusahaan plus dunia return yang benar gimana? Oh, seperti ini. Ya, sehingga akhirnya bisa meningkatkan daya saing. Nah, itu contoh ya, perusahaan ayam goreng pun seperti itu. Ini juga IKEA ya. IKEA juga kenapa dia menggunakan skor? Karena dia bisa mengintegrasikan supply chain dari end to end. Jadi kalau IKEA tuh ya, IKEA itu dia hanya hebat di desain dan supply chain-nya. Dia nggak punya pabrik. Jadi kebanyakan pabriknya itu semua di outsource. Nah, supaya dia memastikan itu bagus, berarti kan source-nya harus bagus kan? Source-nya di supplier, make-nya, deliver-nya itu harus bagus ya. Kemudian juga mereka itu terikat dengan sustainable. Jadi kayunya itu bisa di-track, bukan kayu yang apa namanya illegal. Jadi bukan yang kayu curian ya. Seperti itu. Kemudian juga termasuk di sebelah kanan itu apa namanya in-store logistiknya ya. Kemudian high flow and low flow warehouse facility-nya segala macam itu dikelola dengan baik karena dia memiliki 1046 supplier di 52 negara ya. Coba bayangin kalau kita nggak terapkan skor, nah itu begitu rumitnya ya, bagaimana source-nya dari negara mana, kapan datangnya, kapan di-make dan seterusnya. Itu contoh IKEA. Kemudian ini contoh kantor pos ya. Kantor pos di Brazil itu dia juga menerapkan skor. Kalau saya baca di ini Epix ini, mereka sampai mengirim orang-orangnya untuk apa namanya certified score tadi. Jadi kalau skor itu ada sertifikasi namanya skor profesional ya, skor P. Nah, ini menarik nih Pak Iwan udah saya lihat di title-nya udah mendapatkan ini Pak ya skor P ini cukup banyak ya Pak ini ya teman-teman di Indonesia profesional yang mempunyai skor P ini. Kalau skor itu begini ya, kalau di Indonesia itu belum banyak perusahaan yang menggunakannya. Jadi yang ikutan ambil sertifikasi juga belum banyak. Belum banyak juga ya. Okay. Karena mungkin orang mikir ngapain saya sertifikasi kalau misalnya belum kepake ilmunya seperti itu. Ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita ambil atau kita nggak usah ambil sertifikasi. Yang penting kita belajar skornya, kita paham, bisa nerapkannya itu juga udah bagus.
Ya. Nah, Oke. ini contohnya kantor pos ya. Mereka sarannya sih mereka memodernisasi logistiknya ya, sambil mengurangi cost sehingga ini savingnya ya. Jadi sampai 60 juta dolar savingnya, Hmm. mengurangi labor cost 79%, direct labor cost-nya, sama COGS-nya 12%. Jadi ini bisa membantu perusahaan juga dalam mengelola saving ya Pak ya, cost saving ya. Pasti bisa. Ya. Karena tadi kan tadi ada waktu di KPI kan Source. ada tadi cost ya. Ya, ya. Kalau kita balik tadi kan ada cost-nya tadi. Cost-nya misalnya, nah itu. Cost of operating supply chain process. Mulai dari source-nya, make-nya, deliver-nya, sampai return-nya. Semua di Ya, breakdown satu-satu. Gitu. ya. Oke, saya kira itu aja Pak Rahmat yang Oke, saya bisa ceritakan tentang menarik. skor ya. Mudah-mudahan Mhm. teman-teman semua kalau tertarik untuk belajar, ini bagus ya. Walaupun mungkin demand-nya atau permintaan untuk menerapkan skor di Indonesia belum banyak, nggak ada salahnya. Kita belajar sesuatu yang baru. Jadi saatnya misalnya perusahaan di kala yang ekonomi sulit ini, gimana caranya kita bisa saving cost? Oke, kita lihat aja. Tadi misalnya kita lihat dari gap-gapnya tadi kan. Oke, oh ternyata gap saya di sini, itu bisa diperbaiki. Kalau diperbaiki bisa saving cost sekian, seperti itu. Dan kita bisa lakukan mapping juga ya Pak, untuk misalnya kita ambil fungsi tertentu aja. Misalnya saya mau memperbaiki di source aja dulu gitu ya. Kita lakukan mapping di source dulu aja gitu, bisa juga ya Pak ya. Bisa itu, Hmm. bisa sekali. Oke, Nah, oke. kalau gini, kalau teman-teman di sini ingin membaca tentang skor yang lebih detail, ya seperti saya bilang tadi, silakan buka dari ASCM tadi, Ya. ASCM, terus cari skor, ya, skor, nanti tinggal download, gratis kalau itu Free ya. gratis, free. Skor versi 12, ya, seperti itu. Jadi Oke. misalnya kita ingin memperbaiki yang delivernya aja dulu, misalnya udah tinggal lihat di situ deliver tuh seperti apa, D1, D2, D3 dan seterusnya tuh langkah-langkahnya. Ini by the way udah versi 12 saja ya Pak ya. Dulu masih ingat Iya, versi 10 berapa? dulu kita ya waktu belajar. 10 gitu ya. Iya 11 betul. ya. Ya, ya. Oke, oke. Betul. Nah, apalagi mungkin nanti tadi kan saya bilang ada namanya emerging practice ya, emerging Nah, practice. Nah, mungkin sekarang kan udah namanya digital transformation. Nanti udah mungkin saatnya ada blockchain di situ ya, bagaimana misalnya waktu deliver itu kan ada surat jalan, PO, invoice ya. Nanti mungkin udah pakai blockchain. Soalnya kalau misalnya gini, kalau kita ngirim barang pakai transporter ya, si supir itu terima tanda terima dari perusahaan, sama si supirnya tanda terima semua dikasih ke bosnya, ntar bosnya kirim, misalnya kita ngirimnya ke Manado sana, itu bisa pakai tiki atau pakai ekspedisi bisa 2-3 hari. Nah, tapi kalau pakai blockchain, real time langsung. Nah, itu. Jadi banyak nanti ada blockchain-nya, ada macam-macam, itu masuk di emerging practice, di score. Ya. ya, ya. Jadi nanti kalau kita masuk di dunia 4.0 ya, digital supply chain, 4.0, nah kita udah bisa lihat-lihat tuh, apa saja yang emerging, apakah bisa diterapkan di tempat kita atau belum. Seperti itu. Ya, ya. Oke Pak Iwan, ini menarik sekali ya informasi tentang, tentu saja teman-teman, mungkin kita balik ke ini lagi Pak. Ya, Stop share dulu ya. stop Oke. share. Ini menarik sekali. Jadi teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh ya tentang skor model ini, ya saya mungkin pernah mengundang Pak Iwan juga dulu ya Pak. Ada beberapa perusahaan yang tertarik mempelajari perusahaan konstruksi dulu ya Pak Iwan ya. Iya, konstruksi ya. Tertarik untuk mempelajari tentang skor gitu ya. Nah, teman-teman bisa download nanti tadi materi-materinya di ascm.org, dan kita lihat gitu ya, kita sesuaikan dengan industri perusahaan masing-masing. Mungkin demikian. Mungkin Pak Iwan ada lagi Pak sebelum kita close ini kita. Cukup, saya rasa cukup itu. Cukup ya. Ya. Ya, nanti teman-teman kalau ada yang tertarik lebih jauh, nanti kita bisa atur lagi, kita bisa diskusi lebih jauh dengan Pak Iwan gitu ya, atau mau menginvite untuk mempresentasikan kemungkinan penggunaan skor di perusahaan masing-masing, kita bisa undang Pak Iwan, nanti akan jelaskan.
Oke, Baik. Pak Iwan, terima kasih banyak ya. Ini Oke. cukup menarik Makasih ya. juga Pak Rahmat. Dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Ya, Dan memancing juga keingintahuan teman-teman ya lebih lanjut tentang supply chain management, terutama tentang skor model. Terima kasih ya. Pak Iwan. Sampai ketemu Sama-sama lagi. Pak Rahmat. Ya, Sampai ketemu lagi. Sukses. Sukses selalu ya buat semua. Ya, oke.